Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang eee, nomor 100 yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah ata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin fawajadtu hajaraini walam ajid salasan fa ataituhu birausatin fa akhadhahuma wa alqal raswata wa qala hadza rijsun au riksun akhrajahu Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Kemudian tadi ya hadis yang ke-100, yang ke-101 di dalam kitab Bulughul Maram juga, dalam kitab yang sama diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyastanjiya bi azmin aw rausin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu Daruqutni wa shahahahu. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi WC. Jadi tempat untuk buang hajat. Fa'amaroni maka Rasulullah tersebut memerintahkan kepadaku an ati an atiyuhu an atiyuhu an atiyahu bisalasati ahjarin, untuk mendapatkan 3 buah batu. Fawajadtu hajaroini, sedangkan saya di sini mendapatkan cuma 2 buah batu. Walam ajid salasan, dan saya tidak mendapatkan yang batu yang ketiga. Fa'ataituhu birausatin, maka alternatifnya oleh Ibnu Mas'ud diganti dengan kotoran yang kering. Sebagai alternatif lah kalau misalkan nggak ada batu, kotoran kering lah kayak gitu. Karena Ibnu Mas'ud sudah terpaksa, dalam keadaan terpaksa waktu itu sudah ini. Fa'akhadzahuma, maka Rasulullah mengambil 2 buah batu tadi, wa alqal rausata. Kemudian Rasulullah melempar kotoran yang kering tersebut. Wa qala, dan Rasulullah di sini bersabda, hadza rijsun. Ini adalah najis, au riksun, atau riksun.
sama maksudnya najis. Akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari wazada Ahmad wa Daruqutni. Dan ini Imam Ahmad dan Daruqutni juga menambahkan i'tini bi ghairiha. Rasulullah memerintahkan untuk mendatangkan kepada Rasulullah maksudnya di sini bi ghairiha selain kotoran yang kering. Jadi ditambahkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni di sini, tambahan yang terdapat tidak menurut Imam Ahmad dan Daruqutni adalah ini bi ghairiha, datangkanlah untukku bi ghairiha selain daripada kotoran yang kering tadi. Kemudian hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih satu pengertian dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang ayyustanjiya bi'azmin, untuk beristinja bi'azmin dengan tulang, au rausin atau dengan kotoran, wa qala, dan Rasulullah di sini bersabda, innahuma la yutahhirani, karena keduanya tadi, tulang dan kotoran, tidak dapat mensucikan. Wa huwa Daruqutni wa sahahahu, rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, wa sahahahu, dan disahihkan juga oleh Al-Imam Daruqutni. Nah, itu tadi hadis nomor 100 sampai 101. Nah, jadi pembahasannya di sini adalah di dalam kitab ini ada di dalam kitab sorry saya lupa, Safinatun Najah. Di awal-awal kita menyiapkan 3 buah batu, gitu kan? Seperti itu. Batu yang pertama, kedua, dan ketiga. Hadisnya yang ada di sini. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud ya menceritakan karena keadaannya pada waktu itu Ibnu Mas'ud tidak menemukan batu yang ketiga, maka alternatifnya diganti dengan kotoran. Nah, Rasulullah mengambil 2 buah batu kemudian melempar kotoran. Artinya kotoran tersebut adalah najis. Tidak dapat tidak dapat mensucikan sesuatu yang terkena najis. Makna keseluruhannya adalah agama Islam selalu memperhatikan masalah kedisiplinan dan kebersihan, serta mempersiapkan kehidupan yang suci dan baik bagi seorang muslim. Jadi yang namanya babut toharoh, yaitu masalah kebersihan dan kesucian, ini paling utama di dalam kitab-kitab fikih utama, seperti itu. Bab umumnya kalau ulama-ulama itu pasti mendahulukan yang namanya bab taharah. Ini masalah penting di dalam kita menjalankan syariat agama Islam, wabil khusus ketika kita mau sholat. Karena itu ia memerintahkan beristinja dan istijmar, bersuci dengan memakai batu. Beristinja itu baik kita menggunakan air, beristinja itu bersuci dengan air, dan istijmar, bersuci dengan menggunakan batu, serta menjauhi hal-hal yang kotor, najis tadi, seperti itu. Kemudian di sini Islam menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Untuk itu menjadikan istijmar, bersuci dengan 3 buah batu, ini mempunyai daya pembersih yang tinggi. Itu. Jadi kalau kita di perjalanan kayak misalkan di hutan, ya nggak ada air biasanya kita untuk pakai untuk minum,
ya mau tidak mau kita menggunakan pakai batu. Itu yang paling penting, ya kan? Karena daya bersihnya tinggi. Mengenai sesuatu yang di permukaan licin tidak dapat membersihkan najis. Jadi diambil batu yang kasar supaya dapat membersihkan najis, melainkan justru menyebarkannya seperti tulang. Kalau misalkan dia bentuknya licin, otomatis dia tidak bisa membersihkan uh, najis, tetapi malah justru nanti malah melebar kemana-mana. Makanya tulang tidak dapat membersihkan najis. Atau yang memang sudah bawaannya adalah najis. Maka barang-barang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk beristikmar atau beristinja, bersuci dengan menggunakan dengan menggunakan batu. Kemudian analisis lafadznya adalah atan nabiyul ghaitah. Rasulullah di sini maksudnya adalah membuang hajatnya, pingin buang hajat. Fa'akhadzahuma di sini maksudnya adalah Rasulullah mengambil kedua buah batu tersebut. Artinya dua buah batu itu dapat mensucikan, dapat digunakan untuk bersuci. Alqa membuang atau melemparkan. Al-lausah yaitu kotoran hewan ternak yang mempunyai teracak, ya kan, seperti kuda, keledai, dan kotoran hewan yang mempunyai hoof seperti unta. Itu. Riksun adalah najis yang berkedudukannya sebagai khobar dari lafadz inna. Jadi mana tadi? Innaha riksun. Itu. Riksun itu artinya najis. Fikih hadisnya adalah dilarang melakukan istinja dengan kotoran hewan karena kotoran hewan tersebut sudah bawaannya najis. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kurang dari 3 buah batu dalam beristinja dengan syarat batu tersebut adalah batu yang dapat membersihkan, batu yang kesat. Dengan demikian menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, keduanya melandasi pendapat kedua imam tersebut dengan riwayat yang mengatakan bahwa datangkanlah selainnya buatku. Datangkanlah selainnya buatku, berarti 3 buah batu. Dan kedua imam tersebut juga membolehkan memakai 1 buah batu jika dia mempunyai 3 sisi, dengan 3 sisi agak besar biasanya kayak gitu, cuman dia mempunyai 3 sisi. Imam Abu Hanifah begitu juga Imam Malik mengatakan bahwa tidak disyaratkan jumlah batunya. Jadi tidak disyaratkan harus 3 buah batu itu. Sekalipun hanya dengan sebuah batu itu sudah cukup dalam kita beristismar dan disunahkan menganjilkan bilangannya. Itu. Jadi ada 2 perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal 3 buah batu syaratnya. Kalau misalkan menggunakan 1 buah batu, sebaiknya syaratnya adalah ada 3 buah sisi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak ada syarat seperti itu. Itu cuman kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Malik ya cuman kebiasaan Rasulullah aja kayak gitu kan, supaya dia bisa bersih-bersih seperti itu. Tidak ada keharusan syarat untuk bilangan batu tersebut. Jadi ya Rasulullah hanya nyuruh 3 aja kayak gitu, kebiasaan Rasulullah seperti itu. Yang ketiga, dilarang beristinja dengan memakai tulang karena tulang itu mempunyai permukaan yang
licin. Tadi sudah dibahas sedia kan, kalau misalkan kita menggunakan permukaan yang licin seperti ya bungkus HP kayak gini, nah kita pakai seperti ini itu nggak bisa. Nah kalau misalkan diganti selain batu yang biasanya yang umum banyak ditemukan itu pakai tisu. Nah, set kayak gitu buang. Karena itu permukaannya kesat. Intinya sih kalau dicari selain batu itu yang permukaannya kesat. Tapi kalau misalkan daun agak-agak ini juga sih ya. Karena daun itu ada yang permukaannya juga kesat, ada juga yang licin. Tapi cari yang permukaannya kesat. Selain itu juga tulang adalah makanan utama jin. Seperti dilarang dalam hadis yang lainnya. Yang keempat, dianjurkan mempersiapkan sarana untuk bersuci, baik itu berupa batu ataupun air sebelum menunaikan hajat. Dan diperbolehkan juga meminta bantuan orang lain untuk mencari kedua sarana tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya teman kayak gitu kan, ya misalkan minta carikan kayak gitu, itu boleh kalau sudah darurat betul kayak gitu. Tolong dong bantu ambilkan air atau ambilkan batu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini perawi hadisnya adalah sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dikenal juga dengan julukan Abdurrahman Al-Kufi, Ibnu Ummi Ba'd Al-Khuzali. Seorang sahabat Rasulullah sebagai pelayan beliau serta seseorang yang terdahulu masuk Islam. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah seseorang yang mempunyai dua tompah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia telah menghafalkan sebanyak 70 surah Al-Quran langsung eh, dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan itu, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyaqra al-Quran kama unzila falyaqrahu ala qiraati ibni ummi ma'badin." Barang siapa yang menginginkan membaca Al-Quran ketika ia diturunkan, hendaklah ia membaca kiroahnya Ibnu Ummi Ma'bad, yaitu Ibnu Mas'ud. Ummi Ma'bad di sini adalah Ibnu Mas'ud. Jadi beliau ini hafal 70 surat langsung dari Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Itu salah satu kelebihannya Ibnu Mas'ud. Dan ia ikut dalam peperangan Badar dan peperangan lainnya. Dan telah dan beliau telah meriwayatkan 848 hadis. Cukup banyak jumlah orang yang mengambil riwayat daripadanya. Dan Ibnu Mas'ud ini wafat pada tahun 32 Hijriah di usia 60 tahun lebih. Nah, itu sejarah daripada sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Nah, beliau ini yang salah satunya yang memakai tompahnya, sendalnya Rasulullah SAW itu. Jadi bukan artinya para ulama di situ mengatakan bukan sunnah, bukan karena kesunatan Rasulullah dalam Ibnu Mas'ud melakukan seperti itu, tapi karena Ibnu Mas'ud cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan karena Rasulullah mengatakan, oh ini sunnahku, gitu. Enggak. Tapi itu karena cintanya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau hal adat istiadat, misalkan seperti pakaian, kopiah, songkok, sendal dan lain sebagainya, apapun itu yang berkenaan dengan adat istiadat itu nggak ada batasannya. Jadi sesuai dengan adat istiadat setempat. Misalkan kalau orang Melayu seperti apa, pakai kopiah,
pakai sarung, pakai apa, kayak gitu. Orang Madura seperti apa, ya kan, Jawa dan lain sebagainya itu adat istiadat masing-masing. Kayak, eee, Gus Miftah ya dengan belangkonnya, khas belangkonnya orang Jogja, yaitu adat istiadat masing-masing dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi hal itu. Nah, kalau misalkan Rasulullah menggunakan imamah, baju dan lain sebagainya itu bukan karena, beliau mengatakan itu sunnah, tapi ya berdasarkan adat istiadat, pada waktu itu setempat. Nah, Rasulullah juga, menggunakan banyak jenis pakaian, itu ada yang mungkin hitam, ada putih dan lain sebagainya. Itu hanya, adat, Rasulullah mengikuti ya kemajuan di, zamannya. Kalau urusan duniawi seperti, eee, berobat, nah itu tidak ada sunnahnya itu. Tidak ada sunnah Rasulullah yang, berobat harus seperti ini, menggunakan obat ini dan lain sebagainya, itu nggak ada sunnahnya. Berobat umum saja seperti itu. Itu sudah apa ya, dikaji oleh beberapa, ulama-ulama terdahulu dan itu hanya sifat jibiliyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat kemanusiaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya Rasulullah mendengkur, kemudian, tinggi dan, eee, apa, tinggi badan Rasulullah, kemudian giginya lain sebagainya itu, sifat kemanusiaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada, eee apa, urusan masalah sunnah, termasuk juga al-ijarah, kemudian bertani, kemudian Rasulullah juga mengembala dan, berdagang. Itu juga nggak ada kesunahan di situ. Itu Rasulullah, dulunya mengembala kambing. Maka ya kita nggak perlu harus ikut-ikutan seperti itu. Kan ada sebagian orang kadang, eee, "Kamu melihara apa?" Gitu kan, "Bebek." Wah, lebih sunnah lagi kalau misalkan kamu memelihara kambing, itu nggak ada. Rasulullah tidak membatasi itu. Selama apa yang kita bisa, apa yang kita mampu lakukan ya lakukan, seperti itu. Sunnahnya kita, mencari, apa, mencari rezeki itu yang halalan thayyiban, bukan yang haraman batilan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang tergelincir, yang salah, mohon, teman-teman bisa, eee, berkomentar, di situ memberikan kritikan dan lain sebagainya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.